Saya ke Pak Sahrudin nih, selaku Dirops PD Pasar Makassar ya, kalau kita lihat memang ini tadi Pak Sahrudin juga sudah mengatakan ada beberapa pedagang yang tidak berjualan lagi karena sudah merasa takut dan bahkan ada pembeli juga enggan untuk datang lagi ke pasar karena memang kita lihat selalu apa ya menakutkan ini kalau kita lihat physical distancing apalagi di pasar-pasar tradisional yang memang banyak masyarakat yang masih acuh ya. Seperti apa nih kalau kedepannya untuk solusi sendiri yang bisa Pak Sahrudin berikan agar memang pemerintah dan masyarakat ini lebih bisa paham dan lebih bisa kompak sama-sama mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar. Silakan Pak Sahrudin. Ya, audionya bisa dinaikkan lagi Pak. Terima kasih. Sejak akhir Maret lalu sebetulnya pada saat menjelang PSBB dan masuk PSBB, ada upaya-upaya yang kami lakukan untuk salah satunya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di pasar tradisional. Yang pertama itu kita membuat inovasi belanja online. Jadi belanja online ini adalah kita sudah melakukan, PD Pasar melakukan, di mana masyarakat itu tidak perlu datang ke pasar, tapi melalui belanja online ini mereka bisa memesan langsung lewat handphonenya. Kemudian juga ya Pak ya? Aplikasi ada kita buat sendiri aplikasi, kemudian juga ketika menurun kita punya pendapatan, tidak mungkinlah kita rumahkan kita punya karyawan, sehingga kita meminta kepada karyawan kita itu menjadi tenaga kurir untuk mengantarkan barang-barang pesanan dari masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian setelah masuk ini beberapa aplikasi-aplikasi yang lain, ada 2 aplikasi besar ini juga masuk untuk sama-sama membantu masyarakat yang ingin memesan makanan atau ingin memesan sembako di 18 pasar kita sudah membuat inovasi. Jadi ada yang online, ya, ada online dan ada offline. Maksudnya offline ini masyarakat bisa menelpon, kita ada 18 pasar, jadi ada call center di masing-masing pasar tanpa harus masyarakat ke pasar. Mereka bisa menelpon dan memesan yang mereka ingin beli dengan harga yang tidak kita naikkan sama ketika mereka datang belanja. Jadi ini salah satu upaya kami dalam memutus mata rantai COVID, ya. Jadi kalau inovasi yang kita lakukan ini sudah pasti physical distancing sudah tidak ada. Ya. Kemudian juga kita juga mengimbau untuk pembayarannya menggunakan e-money atau tanpa uang tunai, itu juga salah satu cara yang kita lakukan sehingga sama sekali tidak ada uang tunai di dalam kegiatan ini. Nah, itu inovasi yang kita lakukan sehingga membantu pedagang untuk tetap berjualan, kemudian membantu masyarakat yang ingin membeli tanpa harus ke pasar, ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi tetap membantu pedagang-pedagang kita supaya tetap bisa berjualan. Dan itulah yang kami lakukan untuk membantu pedagang, kemudian membantu masyarakat, sehingga dari 2 sisi inilah yang dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan juga kita lakukan sejalan dengan itu. Kemudian yang berikutnya adalah tetap kita tidak henti-hentinya mengimbau supaya masyarakat ini tetap melakukan protokol kesehatan ketika masuk di dalam pasar. Saya kira demikian. Baik Pak Sahrudin, sedikit ini tadi mengenai aplikasi tadi, apakah memang itu berlaku untuk semua barang yang ada di pasar ataukah memang ada barang-barang yang tertentu yang memang tidak terdaftar di aplikasi tersebut? Itu seperti apa Pak Sahrudin? Ya, kebutuhan pokok, sembako. Jadi kebutuhan pokok sembako, sayuran, ayam, dan segala macam itu. Jadi kemarin waktu menjelang Lebaran atau pada saat Ramadan itu, alhamdulillah itu sangat membantu. Dan sampai sekarang Pak, sampai sekarang 2 aplikasi besar di Indonesia itu sudah masuk. Ya, mereka aktif, dia punya driver sama. Tahu Pak, nama aplikasinya apa Pak? Ya, jadi kalau kita ada Grab, kemudian ada Gojek. Kalau Gojek itu tetap menggunakan GoShop, kemudian kalau Grab ada namanya Grab Assistant, dan ini kedepannya kita mau bikin lagi Grab Mart. Jadi nantinya pembelanjaan itu tidak perlu masyarakat ke pasar, kita siapkan sarana. Artinya kami PD Pasar menyiapkan sarana pembelian dengan menggunakan aplikasi. Dan ini juga merupakan imbauan dari Kementerian Perdagangan untuk semua pasar di Indonesia ini untuk melakukan sistem pembelanjaan secara online. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kami punya sendiri aplikasi sendiri juga selain yang 2 tadi ini dengan aplikasi Moltronic, di mana masyarakat bisa langsung melihat
apa yang dia mau beli sayur kah, mau beli daging kah, mau beli ayam kah, itu ada semua di situ lengkap dengan fotonya. Kemudian harganya sama ketika masyarakat datang sendiri belanja. Nah inilah kemudian yang kita mau sosialisasikan secara menyeluruh sehingga masyarakat itu bisa menikmati sembako sama ketika mereka belanja sendiri di pasar. Ya. Baik Pak Sarudin, ini kalau kita lihat tadi juga Pak Kasatpol sudah mengatakan di daerah Anjungan banyak pedagang-pedagang contohnya itu Sangepe seperti itu kan, beda kalau di pasar tadi sudah ada aplikasi-aplikasi. Nah kalau misalnya ada pedagang yang memang mengeluhkan istilahnya dagangannya ini tidak terdaftar di aplikasi tersebut dan memang harus sampai datang ke lokasi untuk membeli makanan tersebut, ini kalau seperti ini bagaimana nanti tanggapannya Pak Sarudin? Ya, di beberapa pasar sudah kita coba sebetulnya. Jadi gini sistemnya Pak. Kalau di dalam di dalam aplikasi baik Gojek kemudian Grab dengan aplikasi kami yang Maltronic itu, jadi sistemnya adalah masyarakat yang memesan langsung diterima pemesanannya lewat agen kami. Jadi kita punya tenaga agen, tenaga admin. Nanti tenaga admin agen kami ini yang langsung membelanjakan. Jadi driver itu tidak langsung belanja ke pedagang. Jadi admin kami yang belanjakan, sehingga juga driver tidak bersentuhan langsung dengan pedagang itu sendiri. Tapi admin kami, agen kami yang langsung membelanjakan kepada ini. Kemudian kita ada Baruga Pasar, Pak. Baruga Pasar seperti Pak Bambayang Timur itu, kita sebetulnya sudah mengimbau pedagang-pedagang, misalnya kalau dia mau pulang, dia bisa titip dagangannya di Baruga Pasar itu. Sehingga ketika ada pemesanan, tetap barang mereka bisa laku, tanpa mereka jualan, tapi dia titip di Baruga Pasar yang kita sudah siapkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sarudin. Terakhir nih saya ke Pak Kasatpol PP Makassar, Pak Iman Hus. Ini Pak Iman bisa memberikan suatu closing statement untuk masyarakat dan pemerintah yang memang setidaknya menyentil pemerintah dan juga menyentil masyarakat agar bisa lebih patuh dan lebih taat kepada protokol kesehatan yang berlaku, karena memang para Satpol PP yang bekerja di luar sana ini bukan sekedar istilahnya arogansi mereka untuk melarang berdagang, tapi memang ini kepedulian kita untuk bersama-sama mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19. Silakan Pak Iman. Yang pertama, satu, itu pesan yang diberikan oleh Pak Prof itu luar biasa ya. Ya. Karena memang pada saat dibuat itu perwali, para kita yang bikin, tidak ada ahli hukum. Ya kan? Jadi internal pemerintah. Jadi harusnya kan kamu melibatkan, apalagi anggaranmu besar, panggil itu pakar-pakar hukum biar dia berdebat. Nah, kedua, kalau perwali itu kan setengah hati. Kenapa tidak bisa bikin perda cepat-cepat? Ada lagi wannya. Yang ketiga, bahwa salah satu syarat untuk memutus mata rantai itu adalah dengan kepatuhan dan ketaatan. Kepatuhan itu berbanding lurus dengan penerapan hukum. Itu sudah kata kunci seperti itu. Karena negara-negara yang sukses melakukan adalah aturannya yang jelas dan tegas. Itulah masukannya Pak Prof. Yang terakhir, tidak usah disentil pemerintah. Pemerintah itu kan punya kemampuan untuk bisa mendeteksi semua. Jadi saya rasa pemerintah yang tidak bisa melakukan inovasi dan kreativitas dalam rangka merespons, itulah yang mungkin agak lambat menangani. Semua piranti dimiliki, uang ada, ahlinya ada. Apa yang susah? Yang terakhir, kata kunci juga, kan dari awal PSBB itu kan harus melibatkan semua masyarakat, kaum milenial, cendekiawan, tokoh agama, semua di lapisan masyarakat dilibatkan, termasuk namanya mitra atau partner. Nah, official partner lah, itulah media. Ngapain? Panggil media kumpul semua. Bagaimana cara membuat lomba, misalnya tutorial, bagaimana itu semua. Panggil media melakukan edukasi dan sosialisasi gitu loh. Karena media itu, Pak, kerjanya memang mencari berita dan menyebarkan berita. Ahlinya itu media. Kalau yang ahli hukum, ahlinya bikin peraturan. Kalau kita ini pelaksana di kolong. Satpol PP itu rata-rata kulantuk jadi punya otak. Kalau ahlinya dilibatkan, media juga, karena media sekarang itu menjadi sarana utama menyebarkan informasi. Kan tidak ada sekarang orang yang namanya media tidak mampu menulis. Ahlinya bikin video dia, menulis narasi yang bagus. Kalau kata-kata pemerintah itu selalu kaku. Kenapa? Karena memang selalu hierarki seperti itu. Nah, yang jelas juga pemerintah berbuat kayak itu. Itu kata kuncinya, bahwa apa yang saya lakukan itu semata-mata untuk kepentingan kita semua,
Dan saya selaku mewakili pemerintah kota siap dikritik untuk kepentingan kita semua. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Sar, terima kasih Silvestre TV, termasuk poinnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman selaku Kasat Provinsi Makassar sudah bergabung dengan kita, dan juga Pak Iwan selaku di Rops PD Pasar Makassar Raya, dan juga Bapak Dr. Herman Esa Yaakob selaku praktisi hukum Universitas Negeri Makassar. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Semoga penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar ini tidak adanya kepatuhan dan ketegasan yang memang harus sinkron di antara masyarakat dan pemerintah. Terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.